Islam itu mudah. Ya, mudah Islam. Kenapa seringkali Islam dianggap sulit? Ya Allah ya Rabb, sholat 5 waktu mudah kalau dijalanin, nggak dijalanin ini yang jadi sulit. Karena dimalesin kan jadi susah. Tapi kalau digampangin, apa yang susah sekarang? Nggak ada yang susah. Ya, jadi itu. Anaknya yang ditinggal, ridho hati, lapang dada. Anggap saja kepergian orang tua kita mati suri. Artinya bakalan hidup lagi. Berhusnuzon kepada Allah bahwa orang tua kita bakal diupanjangkan umur. Kembali lagi, nggak usah diberatin. Kalau makin berat, makin bingung orang tua yang mau berangkat. Dientengin aja. Ya, jangan diberatin. Udah lillahi ta'ala, insya Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang yang kedua, Haramain. Masa kita tiba di tanah suci. Ibu, tanggal berapa berangkat? 7 Januari ya, gelombang kedua, gelombang ke-1. Oh. Ibu ikut yayasan ya? Mana ketua yayasan? Oh belum datang, sedang di perjalanan ya, insya Allah. Gelombang ke-1, berarti ke Madinah dulu ya Bu? Insya Allah. Kalau ke Madinah dulu berarti Arba'in dulu. Ada beberapa keutamaan Madinah, subhanallah. Yang pertama kita fahami bahwa Madinah itu adalah kota yang amat sangat luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu-satunya kota yang paling tentram, paling aman adalah Madinah. Ibu jangan kaget kalau lihat penduduk Madinah sama penduduk Mekah. Penduduk Madinah lebih halus orangnya. Penduduk Mekah kasar-kasar Ibu. Lihat saja kenapa Rasulullah hijrah. Karena tekanan orang Arab yang ada di Mekah. Lalu hijrah diterima oleh kaum Ansor yang ada di Madinah. Subhanallah. Dan di sana udaranya sejuk Ibu. Biasanya kalau gelombang 1 lebih dingin. Jadi persiapkan baju dinginnya ya. Dinginnya itu luar biasa ya. Sweater kah, jaket kah, kaos kaki, itu insya Allah. Supaya jangan sampai dingin ini mengganggu kita. Penting ikhtiar. Itu kan ikhtiar. Setelah masih dingin juga, oh udah lillahi ta'ala ya Allah. Masa sih didinginin? Allah suka bercanda aja. Allah itu Rahman dan Rahim ya. Ya Allah ya Rabb. Arba'in jangan lupa ya. Man shalla fi masjid arba'ina salatan. Barang siapa yang salat di masjidku 40 salat, berarti 8 hari berturut-turut, Allah bebaskan daripada azab siksa api neraka. Allah jauhkan daripada bala bencana dan musibah, dan Allah akan berikan surga. Walaupun hadis ini masih dipertentangkan, yang penting kita lihat sisi baiknya. Fadhailul a'mal, keutamaan amal, melatih kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Lagian kalau dipikir-pikir pakai logika, ya sayang dong datang ke sana nggak sholat di masjid. Pahalanya kan 1000 itu. 1 kali sholat 1000. Waduh, subhanallah. Jangan mentang-mentang 1 kali sholat 1000, begitu pulang ke tanah air sholatnya kurang. Kenapa? Pahala saya udah banyak. Wah ini geblok. Ini bukan haji mabrur, haji mabur ini. Iya. Kenapa loh? Saya sholat di Mekah 100.000 pahalanya 1 kali sholat. Di Masjid Nabawi 1000. Jadi buat apa lagi saya sholat di sini? Tinggal hitung-hitungan kalkulator. Ya Allah, itu haji geblok namanya. Ya, subhanallah. Ibu, di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Raudhah. Ya. Raudhah itu gampang untuk kita kenali. Lihat aja dari hambalnya. Kalau hambalnya warna coklat, itu Raudhah. Yang hijau bukan Raudhah. Ya, subhanallah. Itu taman surga. Allah karim, Bapak. Datang sholat sunnah mutlak 2 rakaat, munajat, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Harus bisa lihat Allah hari itu. Aduh ya Allah. Ya. Apa yang nampak di sana adalah bukti bahwa Allah itu ada. Jadi harus lihat Allah dari apa yang Allah ciptakan. Karena nggak akan mungkin kita lihat Allah langsung. Ya. Jadi melihat Allah itu dari apa yang Allah ciptakan. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang apa yang aku ciptakan. Jangan berpikir bagaimana aku. Nggak akan nyampe. Gak akan nyampe. Subhanallah. Jangan lihat Allah. Ayo lihat matahari pakai mata telanjang. Buta gak kita? Matahari yang ciptaan Allah yang kecil bagi Allah saja kita sudah tidak sanggup melihatnya. Apalagi cahaya Allah. Aduh. Nabi Allah siapa?
yang di Bukit Tursina. Pengen lihat Allah, begitu turun cahaya jatuh pingsan. Nabi Allah Musa itu level seorang Nabi dan Rasul pingsan. Apalagi kita yang banyak dosa. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb. Ya jadi itu di Raudhah itu minta, waduh sebanyak-banyaknya. Apa yang susah minta, dunia akhirat minta. Itu keseimbangan diperintahkan oleh Allah. Jangan cuma minta akhirat aja, dunia juga dipinta, tuntut kepada Allah. Karena Allah udah kasih, Allah udah ajarin nama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Allah perintahkan. Cari dunia biar ibadahnya tenang. Ya. Tapi jangan nyari dunia, akhirnya ibadah dikorbankan. Ini yang jangan. Kejar akhirat, tapi jangan lupa juga anak istri dikasih nafkah. Karena kalau nggak dituntut kita di akhirat nanti sama mereka. Doa sapu jagat. Wah, sapu jagat nggak main-main. Bu, yang namanya sapu itu punya sifat apa? Membersihkan. Berarti doa sapu jagat, doa membersihkan seluruh jagat. Oh, subhanallah. Nggak main-main itu doa Rabbana Atina. Jangan suka bosen doa Rabbana Atina. Orang suka bosen, doanya paling Rabbana Atina. Ada yang bencana Rabbana Atina pahana ayam. Ini mah kacau ini. Atina pahana, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, pahana saha coba. Pahana ayamnya nu digoreng. Ya Allah ya Rabb. Jadi subhanallah ya. Setelah sholat lalu lewat ziarah makam Rasul. Di Raudhah itu subhanallah Bu, ada mihrab. Mihrab di mana tempat Rasulullah SAW biasa sujud memimpin para sahabatnya bermi'raj kepada Allah. Apa arti mi'raj? Salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita salat kita bermi'raj. Cuma mungkin baru bacaan-bacaan kita saja yang bermi'raj. Ya, susah bermi'raj hati, susah. Aduh, susah. Kalau pakai konsep Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, susah. Tahdurul qulub, tafahum, ta'zim, haibah, haya, roja. Aduh, susahnya minta ampun, tapi perlu dipelajari. Saya juga cuma bisa ngomongnya doang, Pak. Karena baru baca tadi, dia apal-apalin ya. Subhanallah, tahdurul qulub. Apalagi Imam Ali, mi'rajnya tahdurul ruh, menghadirkan ruh kepada Allah. Wah, apa bukti Imam Ali bisa tahdur ruh kepada Allah? Lihat ketika Imam Ali kena panah. Mau dicabut panahnya, dia sholat 2 rakaat. Dicabut panah, nggak tahu kalau panahnya sudah dicabut. Selesai sholat, sahabat kenapa? Udah dicabut. Nggak berasa sakit. Kalau orang yang nggak berasa sakit, berarti kan ruhnya nggak ada. Orang pingsan dicubit sakit nggak sih? Kagak, ruhnya pergi. Hatta keikat dengan pusarnya. Orang yang belum mati, ruhnya pergi terikat dengan pusat. Coba bayang, ruh bisa tidak ada, tapi jasad sempurna bergerak mengikuti syariat fikih. Imam Ali karamallahu wajhah, mukanya nggak pernah diharapkan kepada berhala. Subhanallah, nggak main-main. Nggak bakal nyampe. Buat kita masalah khusyuk mah gampang deh. Cari yang gampang, yang mudah buat saya. Ya, sholat aja sehari 5 kali, jaminannya seumur hidup jangan ditinggal. Udah aja itu belajar. Itu khusyuknya kita. Ya, soal repot baru sholat 3 bulan, udah nanyain khusyuk. Ada lagi baru sholat 2 minggu, aneh susah nih. Nggak bisa khusyuk, kenapa? Sholatnya berapa lama? Baru 2 minggu, rajin ya. Udah nanyain khusyuk. Gimana mau dikasih Allah, sholatnya suka terlambat, bolong-bolong. Sama yang ngomong juga gitu. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim ya. Jadi udah khusyuknya buat kita sholat saja sehari 5 kali, jaminan seumur hidup. Belajar jangan ditinggal, udah itu aja. Ketinggalan di jalan karena macet, buru-buru bayar, udah cari yang ringan. Ya, Allahu Akbar. Bisa berhenti, sholat nggak bisa. Di tol, jadi tol bingung juga berhentinya ya. Allah. Aduh, jalanan kita menyebabkan kita jadi susah ibadah ini sebetulnya. Ya, jalan yang ada di kita ini, terutama tol, itu bikin orang penduduk Jakarta ini susah ibadah. Orang pulang kantor maghrib Maisa pasti kelewatan semua itu. Subhanallah. Ya, kalau ada di tol udah kelewatan aja. Ya, jadi Ibu subhanallah. Di situ ada mihrab. Kalau bisa, Bapak kayaknya yang lebih bisa ini ya. Dekati mihrab. Subhanallah. Itu ada doa kan di Raudhah, di buku yang digantung ya. Subhanallah. Dan di Raudhah itu ada beberapa tiang yang mustajabah. Ya. Ada tiang wangi. Tiang wangi ini hadza musalli Rasulullah SAW. Ini tempat salat Rasulullah. Kenapa tiang itu wangi? Karena senantiasa sahabat memberikan minyak wangi. Itu dekat mihrab, menempel.
Lalu ada tiang Aisyah, ya, 3 tiang dari makam Rasulullah, 3 tiang dari mimbar, dan 3 tiang dari arah kiblat. Ini tiang Aisyah, namanya tiang pengundian. Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya seluruh orang di sini tahu ada tiang yang mustajabah, niscaya dia akan mengundi untuk bisa sholat di situ. Allah Akbar. Lalu ada tiang taubat atau tiang Abu Lubabah, keempat dari mimbar. Ada sejarahnya, ini luar biasa, tiang taubat. Sahabat Rasul dulu mengkhianati Rasulullah, namanya Abu Lubabah. Lalu dia merasa menyesal, lalu mengikatkan tubuhnya di tiang itu, minta ampun kepada Allah, nggak makan, nggak minum, dilepas sama putrinya cuma untuk apa? Sholat dan buang hajat. Sampai Rasulullah sendiri yang membuka, dan Rasulullah suka duduk di sana dan suka melaksanakan sholat sunnah di sana dan berbicara sama teman-temannya yang miskin dan orang-orang yang baru masuk Islam. Lalu ada tiang di mana Rasulullah biasa taruh tempat minumnya. Lalu ada tiang di mana Imam Ali menjaga Rasulullah, dan ada tiang di mana Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang yang menjadi tamunya. Wah, ada bab Jibril, ada babus salam. Subhanallah. Ya, selesai di Raudhah, lewat makam Rasul, kirim salam. Jangan lupa. Yuk, sekarang kita minta titip ya, semua ini yang ada di sini kirim salam buat Rasulullah. Ya, kalau mau pergi haji, syaratnya cuma satu, banyak-banyak kirim salam sama Rasulullah. Contoh nih, Pak, saya suka kirim salam sama Bapak. Dijawab nggak kira-kira? Jawab ya. Kalau orang yang baik, yang hatinya ikhlas, pasti dijawab. Kalau sering-sering kirim salam, pengen ketemu nggak lama-lama? Pengen ketemu, siapa sih yang kirim salam dulu pengen ketemu jadinya? Kalau banyak kirim salam Rasulullah, nanti Rasul pengen ketemu. Ya Allah ya Karim. Bismillah. Ya. Allah Akbar. Lalu di sana ada kuburan para sahabat, ya, namanya Baqi. Lalu ada Jabal Uhud, ya, kalau tidak salah. Ada tempat-tempat bersejarah perang. Nanti insya Allah itu urusan ketua yayasan, ya. Berangkat ke Mekah. Ini subhanallah. Ibu, begitu sampai di Mekah, masuk ke dalam masjid, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Allahumma antas salam. Itu doanya. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Itu dia. Itu doa masuk masjid. Kirim salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemana ininya nih? Ini jatuh. Itu dia salamnya. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Ini untuk kita, ada dalam tahiyat, ya. Wala ibadillahi sholihin. Itu untuk Rasulullah. Aduh ya Allah ya Karim, pengen ngimpi aja susah, padahal ketemu jempolnya aja nggak apa-apa deh. Ya, orang ngimpi ketemu artis saya senengnya minta ampun. Ya Allah ya Karim, ketemu Mandra demen nggak Bu? Ketemu Boneng demen? Ketemu Boneng aja demen.
Boneng itu selebritis dunia. Nabi Muhammad selebritis dunia akhirat, nggak main-main. Di dunia manusia yang pertama sampai nanti manusia yang hari kiamat sampai nggak kenal Rasulullah. Boneng belum tentu. Nabi Adam kenal sama boneng. Lah iya kan, benar nggak? Kayaknya nge-level banget ya Nabi Muhammad sama boneng. Oh, bukan merendahkan boneng, tidak. Tetap kalau boneng hatinya takwa kepada Allah, dia pun mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Kalau kejauhan kita bisa kepleset omongan, bahaya. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, ampun ya Allah. Ya subhanallah. Tapi artinya begitu, kita ketemu artis aja demen, apalagi Rasulullah. Ya, insya Allah. Nah, sekarang kita pindah ke Mekah. Begitu sampai Masjidil Haram masuk, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu pelan-pelan masuk, kelihatan Ka'bah. Ini yang paling dahsyat. Ada bangunan yang ditutup dengan kiswah, kain hitam yang bertuliskan dengan benang emas berbagai macam tulisan-tulisan khat. Ya. Iya, subhanallah. Begitu lihat Ka'bah, Allahu Akbar. Selama ini Ka'bah cuma jadi mustaqbilal kiblah. Hari itu Ka'bah nampak jelas di hadapan kita. Begitu lihat, angkat tangan, baca Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan takriman ta'ziman wa birran. Ya Allah, tambah kemuliaan, keberkahan, kewibawaan, kecintaan kepada bait-Mu ini ya Allah. Dan tambahkan juga kepada orang-orang yang memuliakannya, yang menghormatinya di dalam berhaji, berumrahkah dengan kemuliaan, keberkahan, keagungan, kecintaan dan kebaikan. Subhanallah. Allah bagi ada 120 rahmat kalau tidak salah di Masjidil Haram ya. Yang tawaf dapat 60. Tuh Bu, yang tawaf dapat 60 rahmat, yang sholat dapat 40 rahmat, yang bengong ngelamun ngeliatin Ka'bah 20 rahmat. Bayangin, bengong aja ngelamun liatin Ka'bah 20 rahmat. Gak main-main, subhanallah. Makanya kalau datang di sana ibu, banyakin tawaf sunnah. Kalau kita datang ke masjid di sini banyak sholat sunnah, kalau di sana tawaf sunnah lebih banyak. Kalau pakai baju biasa udah keliling aja, subhanallah. Karena Ka'bah cuma ada satu-satunya di sana, nggak ada di tempat lain. Jadi manfaatkan untuk senantiasa tawaf. Walaupun jumlahnya baru satu kali, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Allah ya, tawaf enak Bu, sambil masuk Ka'bah dengar azan ya, hayya 'alas shalah. Nikmat ya, apalagi subuh, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Aduh, nikmatnya luar biasa. Begitu salat lebih nikmat lagi. Kenapa? Selama ini kita cuma bisa dengar di TV ya, dipimpin oleh dua imam besar, As-Sudais dan As-Surem. As-Surem pernah datang ke Istiqlal ya, sebelum lebaran kalau tidak salah, sebelum Ramadan ya, pernah datang ke Istiqlal beliau.
Kalau di sana bukan nggak pakai bismillah, pakai bismillah tapi sir. Jadi bukan nggak pakai bismillah. Kalau ada yang bilang nggak pakai bismillah, bukan ya nggak apa, pokoknya pakai bismillah tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, aminnya di sana begitu. Amin. Ayo, 1, 2, 3. Amin. Kayak anak TK jadinya. Kejebak. Amin. Jangan dipakai di sini, ntar kagok. Bisa berantakan aminnya ya. Kita biasa amin. Apalagi anak kecil amin. Nggak kelar-kelar itu amin. Ya amin. Ya subhanallah. Di sana harus siap ya. Karena sholat bacanya panjang-panjang. Harus siap. Insya Allah kalau di sana pasti kuat. Karena faktor situasi yang mendukung. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Iya, itu baru 2 ayat, masih pendek, ya masih banyak lagi itu. Allah Akbar. Jadi subhanallah ibu ya. Nah ketika tawaf ibu, ya ketika tawaf kan sudah diajarkan ya. Begitu lewat makam Ibrahim jangan lupa baca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahu akbar. Ya. Bacanya yang gampang deh, kalau susah ribet baca ini yang di buku panjang-panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cari yang gampang. Ya. Begitu sampai rukun yamani jangan lupa istilah Bismillah Allah Akbar, karena ada 70 malaikat di sana. Ya Allah perintahkan untuk menyaksikan orang-orang yang berhaji. Dari rukun yamani sampai Hajar Aswad lagi ketemu, baca lagi yang gampang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar nggak bisa juga. Allah 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 Allah. Iya. Kalau Allah nggak bisa juga, baik. Harus Allah aja kagak bisa. Ya Allah ya Karim. Cari yang gampang. Itulah Allah. Begitu pemurah dan mudahnya Allah. Tidak kasih beban yang berat buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Azam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, disitulah tempat air mata dikeluarkan, kata Rasulullah SAW. Hah? Lagi pada ngeributin jam aja, kenapa sih? Ini aja mau ke Bekasi tenang-tenang aja. Bentar lagi ya, insyaallah bentar lagi. Ya subhanallah, Allah karim. Jadi itu hadirin, ya di Multazam. Lalu kemudian ada Hijr Ismail. Barang siapa yang sholat dalam Hijr Ismail sama artinya dengan sholat di dalam Ka'bah, dan ada pancuran emas. Ya, lalu sholat di belakang makam Nabi Ibrahim.
Lalu kemudian datang ke sumber Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Subhanallah, itu air Zam-Zam ada 3 keberkahan. Liju'ihi, untuk laparnya, wa ashba'uhu, Allah kasih kenyang. Limaridhi, untuk sakitnya, wa shifa'u, Allah sembuhkan. Wa liqada'i hajati, dan untuk hajatnya Allah kabulkan. Air Zam-Zam, subhanallah. Bingung bawanya nanti ya, orang sebanyak ini minta dibagi, kerok juga ini. Ibu, ada yang plastik segini, 7 real 1 lusin, berarti isinya 12. Itu ada dekat Pasar Seng, ya. Awas jangan tawafnya keseringan di Pasar Seng, ya. Ada sebesar ini. Itu anti pecah. Saya rasa beli itu aja. Insya Allah 7 real 12 biji. 70 real berarti 120 biji. Subhanallah. Sana bisa dibagi-bagi atu-atu. Kebagian semua ini. Kebagian. Tidak mengurangi 5 liter kita jatah dari Garuda. Subhanallah, ya. Aduh, ini mau diceritain panjang bener nih, banyak bener. Subhanallah. Pokoknya bawa romantisme ibadah kepada Allah. Bawa romantisme ibadah. Kalau kepada manusia kita bisa romantis, kenapa kepada Allah tidak bisa romantis? Dan ingat, begitu kita pulang, bagaimana ciri haji mabrur? 2 saja. It'amut ta'am wa afsus salam. Orang yang punya haji mabrur, cirinya adalah suka ngasih makan. Pengertiannya adalah orang yang punya rasa sosial yang tinggi, nggak bisa lihat orang susah. Bayangin, setiap tahun yang pergi haji, dari presiden sampai tukang sapu. Kalau dari presiden sampai tukang sapu punya sifat it'amut ta'am, demi Allah dijamin nggak ada yang miskin ini Indonesia. Jadi haji adalah solusi kemiskinan bangsa kita. Lalu wa'afsus salam, senantiasa menyebarkan salam. Kirim salam bukan cuma sama orang yang kenal, tapi pengertian salam tidak berhenti kepada salam, tapi sampai kepada hakikat warahmatullah wabarakatuh. Artinya ketika dia mengucapkan salam, lihat apalagi dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita berikrar kepada saudara yang di kanan dan kiri bahwa kita tidak akan menzalimi mereka. Darahmu darahku, halalmu halalku, harammu haramku, kehormatanmu adalah kehormatanku. Dijaga itu saudaranya. Kalau semua orang Islam menjaga dengan ikrar salam, demi Allah ini bumi aman. Subhanallah. Insya Allah, mudah-mudahan ini saja yang bisa diberikan. Hadirin, sekarang kita baca talbiyah. Mari, yang mau pergi silahkan di depan, sama putra putrinya silahkan di depan. Aris. Yang ada aja nggak apa. Tadi yang kecil udah pulang tadi. Iya, ada satu lagi. Mungkin selesai azan dulu kali ya. Iya, nggak berani saya ngelawan azan. Ya, bil fi'li bil qalbi, ya, dengan hati, dengan perbuatan dan ucapan bil qaul. Insyaallah. Hadirin, kita baca talbiyah ya, insyaallah. Sekaligus yang belum berangkat latihan talbiyah, kali aja tahun depan ya. Jangan sampai kena haji murah ya. Ya Allah, kena haji murah 5 juta, meninggal dulu ya. Subhanallah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidi al-mursalin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata
والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mari hadirin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tidak berperi. Semoga selamat di dalam bakti, mendapatkan ridha ilahi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kota Makkah al-Mukarramah dipenuhi tamu yang berkah di seluruh penjuru dunia, memakai pakaian yang sama, menyeru panggilan Tuhan yang Esa, memohon ampunan segala dosa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai saudaraku semua, berdoalah pada Yang Esa, semoga yang pergi ibadah mendapat haji yang berkah, rahmat Allah yang berlimpah, pulang dengan hati bahagia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak
والملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم. Ada yang baca doa? Saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, wahai Engkau ya Allah Tuhan kami, lakal hamdu wa lakal syukuru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, ya Rabb, hidup kami di atas ridha-Mu ya Allah. Tidak ada yang kami cari kecuali ridha yang datang dari Engkau ya Allah. Maka ridhoilah perjalanan ini ya Allah. Sampaikanlah kami kepada tanah haram-Mu dengan selamat ya Allah. Mudahkanlah dalam urusan ziarah makam Rasul-Mu ya Allah. Dan kembalikanlah kami ke tanah air bertemu dengan sanak saudara kami, anak keturunan kami, dengan membawa kebaikan yang banyak ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami adalah tamu yang datang dengan membawa banyak kekotoran ya Allah. Kami mendatangi Engkau memohon ampun. Semoga Engkau membersihkan atas apa yang kotor dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tenangkanlah hati kami. Ikhlaskanlah hati kami manakala kami duduk di tanah Arafah, oh ya Allah. Ketika Engkau turun ke langit dunia, lalu Engkau bangga-banggakan kami ke hadapan para malaikat. Kami kotor dengan tanah Arafah, kami kotor dengan debu Arafah, kami kusut, kami tidak tidur semata-mata karena Engkau ya Allah. Lalu Engkau bangga di hadapan malaikat Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, maka terimalah amal kami ya Allah. Maka terimalah segala yang kurang dari kami ya Allah. Kami adalah makhluk yang dhaif, kami adalah makhluk yang jahil, kami adalah makhluk yang fakir, kami ini makhluk yang sombong, yang gak punya apa-apa ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jagalah anak keturunan kami ya Allah. Mereka yang kami tinggal ya Allah, kami titip kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau sebaik-baiknya tempat menitip ya Allah. Engkau sebaik-baiknya pelindungan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami anak-anaknya ya Allah, minta kepada Engkau ya Allah. Titip orang tua kami ya Allah. Kasih kebaikan yang banyak bagi orang tua kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Berikan kebaikan
kebaikan yang tidak akan pernah habis kepada mereka ya Allah. Terutama kami minta kepada Engkau ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, supaya mereka bisa melihat kami yang dulu durhaka mencari taat, supaya mereka bisa melihat keberhasilan mereka mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kalaupun kedua orang tua kami sudah tidak ada dan ada di alam kubur, kami juga mohon ya Allah, jangan diazab ya Allah, jangan dibakar ya Allah, jangan disiksa ya Allah. Jadikan setiap amal kami kebaikan yang mengalir dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, terimalah ya Allah, karena Engkau yang menerima ini semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah mudah-mudahan Allah insyaallah. Mohon maaf saya yang jahil, yang fakir, yang dhaif, yang miskin, ilmu kurang, amal ini banyak bicara ya. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan kita semua, jadi saksi di akhirat bahwa kita pernah melakukan kebaikan satu sama lain insyaallah. Mohon maaf kalau ada yang masuk ke dalam hati ya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, saya harap akan memasuki Kakak diajar. Oh iya, kakak kandung dari rumah. Oh dari rumah? Iya, Sakina rumah. Dia tidurnya di rumah nanti tadi. Oh iya, mudah-mudahan. Biasa lihat di TV aja dia. Ya. Ada mau somai deh. Iya, ke kantor. Ini udah jalan. Baru makan atau jauh ya? Pak, mau dar, Pak. Pak. Oh, jangan. Ya udah nanti disampaikan aja ya. Ya. Makasih ya.
Bu Fitri, ada bos. Ya ya, sehat ya. Lagi ya. Sehat ya. Ya. Wah, skandal kita tahu. Kacau, kacau. Apa-apa. Yang jangan waktu anak burung. Bahasa minggu mampir. Kita. Ini orang yang sambut. Nanu tiga. Ini baju jam-jam. Dari tadi ada Apa tuh? Aku ini. aku udah memandang ke sini. Memandangnya yang ini. Iya. Ini bagian dapur ini. Dapur. Saya kan nggak ngeliat ke depan ini kan. Pak, ini lagi nyendok kuah. Bagian dapur. Sama kata bapak saya. Cinta. Gue ya. Iya.